Wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, mudah-mudahan semua sehat, semua dan berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Malam hari ini amin, ya Rabbal kita alamin. lanjutkan kembali ngabar episode kajian Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan walaupun malam hari resiko ngantuk ya, tapi mudah-mudahan Ibu Bapak semua bisa menyimak ya dengan baik. Nanti di akhir materi seperti biasa saya sudah siapkan kuis untuk mereview murojaah dari materi yang kita pelajari malam hari ini. Kita masuk ke tema Sirah Nabawiyah dengan judul Mediasi dan Negosiasi Tokoh Quraisy. Setelah kita membahas tentang masuk Islamnya Hamzah dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, dengan kondisi keislaman dua tokoh tersebut membuat kondisi peta dakwah di Mekah berubah, ya. Kondisi kaum muslimin jadi ada sedikit punya power yang pada awalnya mereka tidak berani sholat terang-terangan di sekitar Ka'bah. Setelah ada dua orang ini, mereka semuanya akhirnya punya kekuatan untuk bisa show off lah ya di hadapan orang-orang Quraisy. Bahkan kita kemarin belajar terkait dengan Long March, ya Long March pertama. Barisan pertama dipimpin Hamzah, barisan kedua dipimpin Umar gitu ya. Mereka long ke arah Ka'bah. Nah, dengan kondisi Quraisy itu pada akhirnya macam cara mereka lakukan. Salah satunya adalah dengan mediasi dan negosiasi. Ya, mediasi dengan cara memediasi Nabi dengan pihak perwakilan Quraisy, ya, untuk gimana caranya Nabi berhenti dari dakwahnya gitu. Dan di antara yang akan menjadi tokoh negosiatornya adalah Utbah, ya. Utbah bin Robi'ah. Ini dia. Ya, jemaah, ini kita akan sampaikan sumber dari beberapa literatur, di antaranya dari Ibnu Ishaq, kemudian kitab Sirah Safiyur Rahman Mubarakfuri dan lain-lain ya. Kita di sini disajikan satu info terkait dengan keresahan orang-orang Quraisy di mana mereka bingung mau berhentiin dakwah Nabi dengan cara apa lagi. Mereka berdiskusi nih dengan menyampaikan pendapat masing-masing. Dan di antara pendapat yang keluar di dalam diskusinya orang-orang Quraisy, ya, yaitu ketika mereka berkumpul, mereka bilang gini, di antara kalian yang paling tahu tentang sihir, paling tahu tentang Muhammad ini kayaknya emang cocok dihadapin orang yang punya skill itu. Karena orang kan sebagian nuduh Nabi itu penyair segala macam. Makanya dicari aman tentang sihir, dukun, dan syair. Nah, mereka bilang, nah, yang menghina urusan
kita, mencela agama kita, ya. Bicara pada dia, lihat bagaimana. Oke, saya lanjutin ya. Yuk. Gak apa-apa ya, dilanjutin. Nih. Nah ya. Akhirnya Utbah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, datang tuh face to face berdua antara Nabi dengan Utbah saja nih. Jadi ini negosiasi yang sifatnya person to person, cuman satu lawan satu gitu ya. Utbah bilang gini, ya Muhammad, merasa lebih baik. Apakah engkau lebih baik atau Abdullah? Abdullah itu bapaknya Nabi. Ya, Utbah bertanya kayak gini sebenarnya untuk pertanyaan jebakan. Nanti kita akan cek ya. Ketika Utbah bilang, ya Muhammad, apakah engkau lebih baik atau Abdullah bapakmu? Utbah bilang lagi, ya Muhammad, apakah engkau lebih baik atau kakekmu Abdul Muthalib? Nabi pun diam, gitu ya. Akhirnya karena Nabi diam, Utbah langsung nyerocos lagi. Apa yang dia bilang? Jika kamu mengakui mereka lebih baik darimu, ya, maka sungguh mereka itu menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu hina. Gitu. Karena kan bapak dan kakek beliau itu hidup di zaman sebelum Islam kan, gitu ya. Meninggalnya seperti dalam kondisi belum ada ajaran Islam. Maka si Utbah pakai momen tersebut ya, maka ya katakanlah gitu. Kalau kamu merasa lebih baik, bilang gitu. Sampai kami mendengar perkataanmu. Kami pengen dengar kamu merasa lebih baik daripada bapak dan kakekmu. Sesungguhnya, kata si Utbah, kami ini, wallahi demi Allah, nggak pernah melihat domba yang membawa kesialan kepada kaumnya lebih darimu. Gitu ya. Engkau memecah belah persatuan kita, menghina urusan kita, mencela agama kita, mempermalukan kaum kita di tengah-tengah orang-orang Arab. Hingga mereka berkata bahwa ada penyihir di antara orang Quraisy, ada dukun di antara Quraisy. Dan demi Allah, kami tidak akan menunggu hingga sebagian di antara kita menghunus pedang kepada sebagian yang lain sampai kita semua binasa. Kita akan bedah isi dari dialog atau negosiasinya si Utbah bin Rabi'ah. Yang pertama, dari sebuah pertanyaan, ya. Wahai Muhammad, apakah engkau lebih baik dari Abdullah? Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Ini karena Nabi tahu ini pertanyaannya pertanyaan menjebak, nggak ada manfaatnya, ya. Kalau beliau jawab, ya, ini justru sangat berbahaya, gitu ya. Dan beliau tidak untuk menyatakan dirinya lebih mulia daripada ayahnya, gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, si Utbah bilang, engkau lebih baik atau kakekmu yang lebih baik? Nabi juga diam. Nah, gara-gara Nabi diam ini, Utbah akhirnya memanfaatkan diamnya Nabi. Dengan apa? Dengan ngasih jebakan pertanyaan berikutnya. Nah, karena kamu diam, ya, oh berarti kamu dianggap mengakui mereka itu lebih baik darimu, gitu. Dengan diamnya Nabi, Utbah langsung ngasih kesimpulan, oh, berarti kamu mengakui kalau mereka itu lebih baik darimu dong. Dan mereka itu penyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sering hina, gitu. Ya. Ini Utbah ingin bilang, kalau ayah dan kakekmu lebih baik daripada kamu, ngapain sih kamu justru mengatakan agama mereka salah? Gitu.
Jadi dalam sebuah dialog ini disebut sebagai argumentum ad untequitatem. Artinya adalah sebuah argumen yang menganggap sesuatu itu benar karena dilakukan oleh leluhur. Ini argumen yang sesat pikir. Karena leluhur udah melakukan, ya, ya, jadi ya itu hal yang benar gitu. Ini Utbah itu begitu tuh, ya. Utbah pengen menggiring ke arah sana dengan diamnya Nabi. Kemudian ikhwah jamaah, si Utbah bilang, kalau ente merasa lebih baik dari mereka, bilang gitu. Utbah nunggu respon Nabi gitu. Ketika dia bilang apakah Abdullah dan Abdul Muthalib itu lebih baik atau kami yang lebih baik gitu. Karena Nabi nggak ngomong, ya Abdullah mancing. Oh ente apa jangan-jangan ente ngerasa lebih baik ya, gitu. Dan Nabi ternyata ya diam. Beliau dia tahu ini jebakan. Kalau Nabi bilang, iya, saya ini Nabi, saya lebih baik daripada bapak saya lebih baik daripada kakek saya, gitu. Nanti kalau Nabi ngomong kayak gitu, apa responnya nanti? Oh, bahaya. Nanti Sutbah akan ngadu-ngadu, bilang-bilang ke orang, lihat Muhammad merasa lebih hebat daripada ayah dan kakeknya sendiri. Nanti beliau dicap sebagai orang yang sombong dan durhaka kepada leluhur, gitu. Jadi pertanyaan si Utbah ini jebakan dua-duanya. Mengatakan ayah dan kakek lebih baik dianggap ya membenarkan penyembahan berhala karena ya masa-masa ayah dan kakeknya masih hidup adalah masa di mana belum ada Islam gitu. Atau jebakan yang kedua mengatakan diri lebih baik nanti dianggap sombong. Makanya Nabi pintar, beliau nggak melayani itu, nggak melayani jebakan permainan logikanya si Utbah bin Robi'ah. Ini kerennya Nabi begitu kan? Ya. Nah, akhirnya si Utbah menyerang secara emosional. Dia bilang begini, kami nggak pernah melihat seseorang yang membawa musibah kepada kaumnya seperti engkau. Maksudnya apa? Ya, ini orang membawa ajaran baru yang bikin apa? Bikin keluarga jadi pecah, ayah berbeda agama dengan anaknya, suami beda sama istri, budak melawan tuannya. Bahkan Quraisy menjadi perbincangan bangsa Arab. Ya, jadi Nabi dianggap sebagai pembawa musibah bagi orang-orang Quraisy. Nah, bagi orang-orang Quraisy itu penyebab semua yang terjadi adalah dakwah dari Nabi. Ya, akhirnya kalimat pamungkasnya Utbah apa? Dia bilang begini, kami nggak akan berhenti sampai sebagian kita menghunus pedang kepada sebagian yang lain sampai kita semua binasa. Ini sebenarnya adalah ancaman. Ya, ancaman yang nunjukin ente kalau terusan dakwah begini, ya nanti bakal jadi perang saudara nih di antara kita, gitu. Dan kalau sampai perang saudara, ya ente penyebabnya berarti ya, gitu. Jadi Utbah bin Rabi'ah itu sebenarnya melakukan penekanan secara psikologis, gitu ya, agar Nabi menghentikan dakwah demi menjaga persatuan di masyarakat Quraisy. Nah, jemaah sekalian, dari pelajaran dialog ini, ya. Ternyata Nabi memilih diam. Tuh, ya, diam. Karena beliau tahu pertanyaan yang disusun oleh Utbah itu adalah jebakan. Ini mengajarkan bahwa nggak semua pertanyaan mesti dijawab. Ya, apalagi dalam sebuah dialog apa dalam sebuah perdebatan gitu. Kalau lawan bicara nggak mencari kebenaran, tetapi cuma ingin jebak, maka diam itu jadi jawaban yang paling bijak. Sebagaimana Nabi tadi diam tuh. Ya, dakwah nggak perlu mengikuti alur debat yang sengaja dibuat untuk mengalihkan pembicaraan dari pokok masalah. Nah, ini salah satu hikmah Nabi dalam berdialog. Beliau fokus nyampain kebenaran, bukan kepancing sama permainan retorika lawan, kepancing dengan jebakan logika lawan. Ya, Masya Allah ya, Nabi sangat fatonah. Makanya kan sifat beliau itu fatonah, cerdas gitu ya. Nah, setelah Utbah nyerocos terus gitu kan, ngomong terus,
Apa tiba-tiba Nabi bilang apa? Ini belum, masih ada lanjutannya nih ya. Si Utbah ngelanjutin, ayyuhar rujul, wahai pemuda, anak muda. Hei, maksudnya nih wahai pemuda di sini adalah si Utbah ngomong sama Nabi, wahai pemuda, anak muda. Jika kamu memang punya hajat, kami akan mengumpulkan bagimu harta. Kalau emang kamu niatnya itu pengen punya harta, kami bisa lah bikin kamu tuh jadi orang paling kaya. Atau kalau kamu pengen menikah, pengen punya punya istri yang cantik, pilihlah wanita yang kamu inginkan. Kami akan nikahkan dengan 10 wanita pilihanmu. Tuh, bayangin, 10 wanita ditawarin. Ya, setelah ditawarin iming-iming dunia itu, sekarang Nabi ya nanya deh tuh, giliran Nabi bilang sama si Utbah, ya, Faragta ya Utbah, udah selesai kamu bicaranya, gitu. Ini Nabi baru ngerespon nih. Tadi kan Nabi diam aja tuh, dengerin dulu Utbah ngomong gitu. Setelah Utbah selesai ngomong, Nabi bilang, Faragta, udah beres, udah selesai nih. Nah, udah selesai belum? Utbah bilang, Naam, iya, udah selesai. Silakan kamu sampaikan apa pendapatmu. Nah, setelah giliran Nabi berbicara, beliau nggak panjang lebar. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung bacain Quran. Enggak membantah, enggak merespon ini itu segala macam, ya. Yang beliau lakukan adalah membacakan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. إلى أن بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. Surat Fussilat. Ketika Nabi menyampaikan firman-firman Allah tentang apa? Tentang bahwasanya Al-Quran turun dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Sampai di ayat yang isinya apa? Fa in a'radu, jika engkau berpaling, mereka berpaling, maka sampaikanlah kepada orang yang berpaling dari peringatan apa? Sa'iqatan mithla sa'iqat 'adi wa thamud. Aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Sampai ayat tentang kaum 'Ad dan kaum Samud. Kaum 'Ad sama kaum Samud itu kan cerita zaman dulu yang sudah dikenal sama masyarakat Quraisy gitu. Mereka tahu cerita tersebut karena memang daerahnya dekat. Mereka tahu ada bangsa yang dibinasakan, dihancurkan karena kesombongan, kedurhakaan mereka kepada Nabi. Nah, ketika ayatnya nyampe cerita tentang petir yang menyambar kaum Ad dan kaum Samud, tiba-tiba gemeter tuh Utbah. Jemaah. Utbah bilang apa? Hasbuk, hasbuk, hasbuk. Udah cukup, udah cukup, udah cukup gitu. Ma indaka ghairu hadza, kata Utbah. Apakah tidak ada darimu selain ini? Ya. Maksudnya nggak ada yang lain apa? Yang lain doang ngomongannya gitu. Udah cukup, Pak. Udah cukup gitu. Ya. Nabi bilang apa? La, ya. La, nggak ada. Udah ini aja yang mau saya sampaikan gitu ya. Akhirnya faraja ila Quraisy. Utbah akhirnya balik kepada orang-orang Quraisy. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Menariknya, ya, ketika kita mendengar dalam riwayat yang lain jemaah, cerita tentang Utbah ini ada versi yang berbeda sedikit, ya. Di mana di dalam versi riwayat Ibnu Ishaq disampaikan Utbah bilang kepada Nabi, wahai anak pamanku, sesungguhnya engkau itu adalah bagian dari kami gitu kan. Jadi Utbah pakai cara diplomasi gitu kan. Apa namanya? Nego sama Nabi, ente kan masih saudara kami lah, masih bagian dari kami, masih anak paman-paman kami gitu ya, biar semakin dekat gitu kan, mau nyuri hatinya Nabi gitu kan.
engkau memiliki kehormatan dalam keluarga, ya, kedudukan dalam nasab, ya, dan engkau telah datang kepada kaummu dengan urusan besar, yang memecah belah persatuan, jelek-jelekan mimpi mereka, caci maki Tuhan-Tuhan mereka, mengkafirkan orang tua mereka yang sudah tiada, ya. Maka saya mau nawarin nih, apa tawarannya? Ini tawarannya ya, gitu. Si Utbah bilang sama Nabi, apa tawarannya? Ya, wahai Abul Walid, ya, apa yang ditawarkan? Abul Walid si Utbah nawarin gini, kalau kamu pengen harta, kami bakal ngumpulin harta. Ya, kalau kamu pengen kehormatan, kami bakal mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Dan kami pasti jadikan kamu pemimpin dan tidak akan memutuskan sebuah persoalan tanpa persetujuan darimu. Tuh, sampai mau diangkat jadi pemimpin loh. Gitu ya. Terus apa lagi? Jika engkau menginginkan kekuasaan, kami bakal angkat engkau sebagai raja deh. Siap deh, engkau jadi raja juga kami mau. Gitu. Atau jika yang datang kepadamu adalah sebangsa jin yang nggak bisa engkau usir, ya maksudnya apa? Nabi dianggap kemasukan jin. Dakwah-dakwahnya Nabi itu dianggap karena ajaran setan gitu. Dianggapnya Nabi kesurupan. Dianggapnya Nabi itu kemasukan jin. Emang kalau ente kemasukan jin, terus kamu nggak bisa mengusirnya, kita siapin bawain dokter deh. Kita siap bawain dukun gini untuk ngeluarin jin yang ada dalam tubuh kamu biar sembuh gitu ya. Karena boleh jadi jin mengalahkan orang yang dimasukinya ya seenggak sembuh darinya gitu kan. Syutbah bilang gitu sampai nawar-nawarin bawain tabib gitu kan biar Nabi sembuh. Nabi dianggapnya kena kemasukan jin, ya kan? Akhirnya apa? Tadi setelah khutbah bicara Rasulullah bilang ya saya wahai Abul Walid, Abu Walid. Ya, ya, ya. Udah beres, udah beres. Ya. Maka Nabi bilang, fasma' minni. Sekarang gantian ya. Dengerin apa yang saya bilang. Nah, ini versi yang lain ya. Versi yang agak beda dikit gitu penawarannya. Itu tadi ada perbedaan kalau di riwayat Ibnu Ishaq itu ada tambahan nawarin tabib ya untuk jadi apa? Penyembuh sakitnya Nabi karena dianggap kemasukan setan. Setelah bacain ayat surat Fussilat, ya, responnya sama. Utbah langsung gemeteran gitu ya. Nah, jemaah sekalian, Rasul membacakan kelanjutan ayat-ayat dalam surat Fussilat. Dan setiap Utbah dengerin Nabi lagi baca Quran gitu ya. Si Utbah diam mendengarkan dan serius sambil bersandar dengan kedua tangannya yang ia letakkan di belakang punggung gitu ya. Kemudian ketika Nabi sampai pada ayat sajadah, beliau sujud gitu ya. Kemudian pada saat selesai, Nabi bilang kepada Utbah, "Hai Utbah, engkau udah dengar apa yang baru engkau dengar. Sekarang terserah kamu ya. Tentang apa yang kamu baru dengar tadi, responnya gimana terserah engkau. Mau kayak gimana?" Ini jemaah, ini ada ilustrasi di mana si Utbah itu duduk mendengarkan sungguh-sungguh sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Ini nunjukin apa? Nunjukin kalau si Utbah ini benar-benar lagi sangat-sangat konsen banget dengerin bacaan Qur'annya Nabi. Masya Allah jamaah sekalian. Ya. Sekarang kita lihat. Ketika Utbah selesai mendengarkan bacaan Quran Nabi, apa yang terjadi jamaah sekalian? Utbah pulang menemui sahabat-sahabatnya. Ada di antara orang Quraisy bilang kepada yang lain, ya, nahlifullah, nahlifu billah, laqad ja'akum Abul Walid bighairil wajhi alladhi dhahaba bihi. Kami bersumpah, sumpah wallahi, sumpah, sumpah. Sungguh si Utbah itu Abul Walid datang ke tempat kalian dengan wajah yang beda saat dia berangkat. Sekarang wajahnya berubah nih. Setelah ketemu Muhammad dia berubah nih. Pada ngomong kayak gitu tuh orang-orang tuh, ya. Ketika Utbah telah duduk, mereka bilang kepada Utbah gitu ya. Weh,
Ma wara'aka ya Abul Walid. Apa yang ada di belakangmu wahai Abul Walid, wahai Utbah, gitu kan? Maksudnya apa? Mereka tuh pada penasaran apa sih yang terjadi? Kok ente jadi berubah kayak gitu gitu. Ente habis ketemu Muhammad kok jadi berubah gini? Apa yang terjadi gitu kan? Akhirnya apa? Utbah bilang apa? Utbah secara jujur bilang begini. Wallahi demi Allah. Tadi aneh udah ketemu Muhammad gitu ya. Aneh baru dengar sebelumnya. Demi Allah, itu yang dia bawain, yang dia sampaikan itu bukan syair, bukan sihir. Aneh tuh paham banget syair, aneh paham banget sihir. Itu juga bukan dukun. Kata si Utbah, hai orang-orang Quraisy, taatlah kepadaku. Serahkan persoalan Quraisy kepadaku. Ya, ente kan percaya sama aneh. Udah taat sama aneh aja udah. Serahkan persoalan orang-orang Quraisy kepadaku dan biarin aja tuh. Udah biarin orang tersebut, maksudnya Nabi sudah dibiarin aja. Biarkan dia dengan apa yang dia bawa. Tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Demi Allah, ucapan yang aku dengar tadi pada suatu saat akan menjadi berita besar. Tuh, si Utbah udah prediksi, ya, bahwasanya Nabi dengan ajarannya akan menjadi sesuatu yang besar nanti di kemudian hari. Ya, bahkan dia bilang begini, jika saja ucapan tersebut, ucapan Nabi, maksudnya ayat Quran, dimiliki orang-orang Arab, sungguh mereka sudah merasa cukup dengannya tanpa kalian. Nggak ada kalian sudah cukup mereka dengan ayat-ayat Quran yang dibacakan Nabi. Jika ia berhasil mengalahkan semua orang-orang Arab, maka kekuasaannya ialah kekuasaan kalian. Kejayaannya adalah kejayaan kalian. Kemudian kalian menjadi manusia paling berbahagia dengannya. Maksudnya apa jamaah sekalian? Khutbah ngasih tahu, ya, bahwasanya jika itu pengikutnya Muhammad ngalahin semua orang-orang Arab, itu sebenarnya yang untung ente juga gitu. Ente kan orang Quraisy, ente bakal ikut kejayanya, ente bakal kecipratan bahagianya gitu. Utbah bilang kayak gitu sama orang-orang, ya. Dan dia bersumpah demi Allah, ya. Demi Allah ini benar-benar ini bukan perkataan manusia biasa. Akhirnya apa? Orang-orang yang dengerin Utbah responnya kok kayak gini, nggak sesuai ekspektasi nih. Tadinya diharapkan bisa menghentikan dakwahnya Nabi, lah kok dia malah terpengaruh gitu. Malah Utbah ikut tersihir. Waduh, apa yang mereka bilang akhirnya? Demi Allah, itu orang itu telah menyihirmu dengan mulutnya. Ente udah kena sihir, wahai Utbah, gitu. Utbah dibilang kena sihir sama masyarakat Quraisy, gitu kan. Akhirnya Utbah bilang begini, Hadza ra'yi fih. Ini pendapat saya, ya. Fasna'u ma badalakum. Terserah leh, ente mau ngapain aja terserah, terserah udah. Aneh pun cuma nyampein doang gitu. Aneh cuma nyampein doang. Hmm. Jadi mas kalian lihat bagaimana pengaruh ayat-ayat Quran, ya, kepada hati orang-orang Quraisy. Walaupun pada akhirnya si Utbah itu secara nuraninya dia nerima Quran tapi karena hidayah, ya. Hidayah belum nyampe ke dia. Akhirnya dia tetap tetap kafir sampai matinya kan dia tetap mati dalam keadaan kafir jamaah. Ya kesian juga ya orang-orang kayak gini ya. Sebenarnya dia nuraninya nerima Islam gitu kan. Tapi sayangnya dia nggak dapat hidayah. Jadi hikmah dan peristiwa tadi, dialog tadi. Yang pertama, Utbah terpengaruh dengan sikap dan dialog Nabi. Kemudian netralnya atau minimal berkurangnya gairah permusuhan pada Utbah. Ini merupakan salah satu tujuan dialog. Jadi itu jemaah ya. Ya, jadi kita berdakwah dengan cara dialog, walaupun mungkin orang yang antum sekarang lihat banyak sekali di negara-negara Barat gitu ya, para dai-dai itu dakwah membuka dialog terbuka dengan semua orang yang lewat. Ya, ada sebuah tempat perkumpulan lagi ada banyak orang lagi pada kumpul, gathering dan lain-lain. Itu dai-dai Muslim pada membuka inian open open diskusi gitu. Ya, tujuannya apa? Membuka dialog, dialog kepada masyarakat Barat yang selama ini mungkin salah paham tentang Islam gitu ya. Ya,
Banyak dialog-dialog yang menginspirasi mereka. Setidaknya apa tadi? Setidaknya berkurang permusuhan kepada Islam. Gitu. Walaupun tidak serta-merta mereka langsung login masuk Islam, langsung jadi mualaf gitu ya. Itu kan step yang cukup panjang prosesnya gitu. Paling enggak dengan dialog apa tujuannya? Ngurangin permusuhan gitu. Inilah yang dirasakan oleh Utbah. Utbah itu berkurang rasa permusuhan kepada Nabi setelah dialog gitu jamaah. Walaupun Utbah akhirnya tetap nggak masuk Islam ya, tapi si Utbah itu punya nilai yang beda gitu, menilai Nabi dengan sisi positif gitu. Ternyata Nabi Muhammad itu nggak seperti yang dibilang orang-orang. Begitulah jamaah sekalian. Ya cara Nabi ngajarin kita berdakwah. Ya, kedepankan dialog gitu. Ya duduk bareng yuk, duduk bareng, dialog, diskusi. Pun kalau mereka nggak mau terima, paling nggak apa? Paling nggak kita udah duduk bareng, suasana cair, akhirnya ya terciptalah suasana keakraban. Akhirnya berkuranglah minimal tadi permusuhan gitu. Kalau kita belajar dari dakwahnya Felix Xiao ya, gimana di awal-awal dia dakwah itu kan frontal dakwahnya kan? Banyak ditolak di mana-mana, dituduh di mana-mana, dipersekusi di mana-mana. Akhirnya dakwah dia ya terblokir kan, sayang kan message yang dia bawain nggak bisa diterima gitu. Akhirnya dia berubah dengan cara dialog. Dia terbuka dengan siapapun berdialog, bahkan dengan orang-orang yang kiri, bahkan dengan orang-orang yang selama ini berseberangan. Antum tahu Panji, Panji Komika, itu orang yang sangat membenci apa ya? Membenci dai-dai Islam kan? Awal-awal itu dia salah satu yang sangat kenceng banget gitu. Tapi dakwanya luar biasa Felix itu. Dia masuk ke mana-mana, kalangan manapun dia dakwahin dengan dialog tadi. Setidaknya apa tujuannya? Tadi ngurangin permusuhan gitu. Menetralisir sangkaan-sangkaan buruk terhadap Islam, ya kan? Akhirnya kan banyak tuh yang berubah paradigmanya, persepsinya gitu kan tentang dakwah. Semua adalah berawal dari dialog. Dan tugas seorang pejuang bukan hanya melumpuhkan musuh gitu ya. Ya, kalau dia nggak bisa melumpuhkan musuh, minimal mengurangi permusuhannya, menetralisir lah tadi gitu ya. Kemudian pengaruh ayat-ayat Al-Quran yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Di mana ayat Al-Quran mampu memberikan pengaruh dalam diri seseorang. Gitu ya. Bahkan orang kafir sekalipun apa ya, sekali berutbah bin Robi'ah tadi ya dia sadar ya bahwa ayat-ayat Quran itu memiliki nilai-nilai yang indah gitu kan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah pengaruh ayat Quran yang kita baca selama ini? Adakah ia bikin berpengaruh dalam hati kita saat kita baca atau saat mendengar, ya? Atau jangan-jangan kita nggak pengaruh apa-apa pas khutbah mendengar Quran ngerasa Al-Quran apa ya begitu kan? Nah, jamaah ini menjadi refleksi bagi kita. Sudah sebegitu apa ya? Sebegitu menikmati Quran nggak kita gitu? Ya, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy saja yang jelas-jelas memusuhi Islam, mereka sangat menikmati Al-Qur'an. Semoga kita juga ya bisa menikmati Al-Qur'an. Terlebih lagi ya kita sini sudah apa? Sudah mendapatkan hidayah, memeluk Islam, menerima ajaran Nabi. Seharusnya yang layak mendapatkan pengaruh ayat Al-Qur'an lebih besar adalah kita gitu ya. Seharusnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yaitu negosiasi kolektif. Tadi ini negosiasi secara infirodi, pribadi, privat, khutbah yang maju. Nah, berikutnya kolektif, jamaah. Ya, jadi kolektif di sini yang maju bukan cuma khutbah, bukan cuma tokoh satu orang doang, tapi bareng-bareng keroyokan mereka.
Satu orang kagak mempan, akhirnya wah ini gara-gara Utbah tadi juga kan, Utbah tiba-tiba kalau sendirian, dikhawatirkan nanti kayak Utbah kasusnya. Akhirnya jamaah sekalian, ya, beberapa orang Quraisy, salah satunya Al-Walid bin Al-Mughirah, nih yang saya berikan warna kuning. Al-Walid itu tokoh juga ya, tokoh pembesar, dia dedengkotnya, ketua suku lah gitu ya. Sama Al-As bin Wa'il. Ya, dia berduaan ini datang menemui Nabi. Nawarin harta, nawarin gadis. Syaratnya apa? Nabi menghentikan meninggalkan kecaman terhadap Tuhan gitu ya. Sembahan-sembahan berhala. Lah berhentilah entilah, nanti kita kasih deh nih harta atau wanita nih. Ketika Nabi ditawarin kayak gitu, Nabi menolak, ya. Nabi menolak dengan tawaran-tawaran dunia itu. Akhirnya apa? Ya udah deh, gini gimana gimana. Kita gini aja deh biar damai, biar sama-sama enak, ya. Gimana kalau ente nyembah Tuhan kami sehari, kami menyembah Tuhan kamu sehari ganti-gantian, gitu kan? Ini tawaran dari si Walid dan Al-As, ya. Kemudian apa? Tawar ini ditolak sama Nabi, gitu ya. Dan akhirnya turun salah satu surat yang salah satu penyebabnya adalah karena kompromi ini, penawaran dari Quraisy ini. Itu turun surat Al-Kafirun kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu dan seterusnya begitu kan. Ya. Di riwayat yang lain Ibnu Abbas bilang begini, berkata orang-orang Quraisy kepada Nabi, kami akan kasih kamu harta, ya, dan kamu bakal jadi orang terkaya di Mekah. Kami bakal nikahin kamu dengan siapa yang kau mau dan bisa menjadi pengikutmu. Ya, kami siap menjadi pengikutmu, berjalan di belakangmu, kamu menjadi pemimpin kami. Tapi tolong berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami. Maka jika kamu tidak melakukannya, kami akan nawarin sesuatu yang lebih menguntungkan. Ya, sama-sama bikin untung deh, win-win solution deh, ya, menguntungkan kami dan menguntungkan kamu. Apa tawarannya? Kamu sembah Tuhan kami selama setahun, tahun berikutnya, ya, kamu sembah Tuhan kamu setahun gitu ya. Ya, jadi ganti-gantian. Ente nanti setahun sembah Tuhan berhala, ya. Nanti kami menyembah Tuhan kamu. Gimana? Setuju nggak? Gitu kan? Akhirnya turun tuh kan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku nggak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu nggak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu. Untukku agamaku. Sedikit kita bedah ayat ini jamaah sekalian. Ya, di ayat ini, di surat ini, al-haq dan batil tidak mungkin bersatu dan tidak mungkin dicampur aduk-adukkan jamaah. Jadi kan ini tawaran untuk kolaborasi ibadah atau ajarannya disebut sinkretisme. Jadi sinkretisme itu sudah ada sejak zaman Nabi. Coba-coba mencampur-campur agama gitu ya. Di zaman sekarang begitu tuh. Ada coba pengen bawa kembali idenya Walid dan Al-As bin Wa'il tadi gitu ya. Untuk demi toleransi akhirnya coba mencampur aduk-adukan agama. Orang sholawatan di gereja, orang nyanyi di dalam masjid, nyanyi kayak orang gereja, gitu. Akhirnya dibalik-balik tuh. Maka al-haq dan batil nggak mungkin bersatu, nggak mungkin dicampur-campur. Dan tawaran tadi dari orang Quraisy tadi jamaah, ini nunjukin juga bahwa mereka nggak tulus, ya, dalam beragama, ya. Mereka sebenarnya nggak yakin-yakin juga dengan agama mereka. Apa alasannya? Kelihatan, ya, kelihatan bahwasanya keyakinan mereka rapuh. Malah mereka bersedia nyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Itu kan nunjukin bahwa dalam hati mereka ya kita joinan ibadah nggak apa-apa. Berarti mereka nggak yakin dengan Tuhan mereka sendiri sebenarnya gitu. Ya, jadi bagi orang-orang Quraisy itu agama hanya sebatas komoditi, komoditas yang bisa ditarik ulur.
Bisa dinego-nego. Bagi orang Quraisy itu agama bisa dinego sesuai kepentingan. Yang penting kagak merusak kepentingan kami deh, nggak apa-apa kompromi-kompromi mah. Jadi bagi mereka agama itu bisa ditawar-tawar jamaah bagi orang-orang kafir Quraisy. Maka Al-Kafirun dalam surat Al-Kafirun menegaskan bahwa agama ini nggak bisa ditawar-tawar. Ini prinsip gitu. Kul. Nah, jamaah sekalian, ayat pertama itu menggunakan kata-kata kul. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Ya, panggilan ini menunjukkan bahwa agama bukan komoditas yang bisa ditawar-tawar sebagaimana ya yang dikira oleh orang-orang Quraisy gitu. Makanya turunnya surat ini jawaban tegas terhadap tawaran mereka. Wahai orang-orang kafir. Ah, gitu. Kul katakanlah. Ini menunjukkan bahwa Nabi dapat amanah dari Allah. Gitu ya. Ini panggilan dari Allah. Bukan Nabi yang bilang kepada orang-orang Quraisy sebagai, Hai kafir. Enggak. Enggak. Bukan Nabi yang menjuluki mereka kafir. Tapi langsung Allah. Katakan ya Muhammad. Berarti kan Allah bilang, Allah ngasih instruksi sama Nabi, bilang, sampaikan kepada mereka, wahai kafir-kafir, gitu kan? Ya, jadi ayat ini nunjukin bahwasanya panggilan kafir itu langsung berdasarkan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini menarik di sini nih. Arti al-kafirun itu berasal dari kata kafaro yang artinya menutupi, ya, menutupi diri dari kebenaran, ya. Mereka itu jamaah sebenarnya masih mau memberikan sedikit porsi alias masih mau kompromi gitu ya. Masih mau kompromi, ya udah deh kita gantian ibadahnya nanti ente ibadah di tempat kami ibadah di tempat kamu gitu. Itu kan kompromi itu. Ada sedikit memberi peluang mereka mau ibadah kepada Allah gitu. Tapi apa? Jamaah, Allah tetap memanggil mereka dengan kafir. Gitu ya. Allah panggil mereka dengan sebutan kafir. Ya. Mungkin bagi manusia, sikap mereka ini dianggapnya toleran. Ya udahlah, sama-sama ibadah bergantian, itu toleran banget. Tapi bagi Allah enggak. Mereka tetap disebut sebagai orang kafir, bukan apa? Bukan disebut wahai calon orang-orang beriman atau wahai orang-orang yang hampir beriman. Enggak gitu ya. Enggak, itu jamaah. Ya. Mereka itu tetap dipanggilnya sebagai kafir karena mereka benar-benar tadi kafaro, menutupi diri ya dari Islam, menolak tauhid yang murni, pengen campur adukan tauhid dengan kesyirikan. Gitu jamaah sekalian. Nah, karakter Nabi jamaah, karakter Nabi itu lembut jamaah. Yang saya sampaikan yang warna kuning yang bawah, ya. Yang ini nih. Pernyataan kafir itu pernyataan yang cukup berat jamaah sebenarnya bagi Nabi untuk ngomong kafir ke orang tuh kayaknya apa ya? Lisannya beliau berat gitu jamaah. Kenapa? Karena tahu konsekuensinya. Orang kalau udah di stempel kafir, nasib orang yang di stempel itu pasti neraka gitu kan. Nah, karena karakter Nabi yang lembut, akhirnya Allah yang ngasih tahu, "Kul, ini perintah Allah. Yang ngasih stempel mereka kafir tuh bukan Anda, tapi Allah langsung." Gitu, jemaah. Ya, ya. Mereka distempel langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang distempel ini adalah orang-orang yang dapat kesempatan. Ya, mereka itu dapat kesempatan. Orang-orang yang spesifik yang dipanggil al-kafirun, ya ayyuhal kafirun itu mereka yang udah dapat kesempatan emas untuk mendapatkan dakwah dari Nabi, bertemu Nabi, ya, mendapat dakwah dari Nabi, bukan cuma sekali dua kali. Mereka udah ngelihat mukjizat Nabi, mengakui kejujuran Nabi, track recordnya Nabi, akhlaknya Nabi, gitu ya. Tapi tetap aja mereka ingkar.
Tuh jamaah. Maka layak mereka disebut sebagai kafir. Dan dikasih kesempatan berkali-kali, ya udah. Kul, katakanlah ya Muhammad, mereka lo kafir. Ya yuhal kafiru. Nah gitu. Oke, jamaah sekalian. La a'budu ma ta'budun. Nah, ayat ini jamaah menarik. Kalau kita sedikit bedah bahasa Arabnya, a'budu itu jamaah menggunakan fi'il mudhari. Kata kerja yang maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan hari ini dan akan datang. Ya, hari ini dan akan datang. Maksudnya apa? Nabi selamanya tidak akan menyembah apa yang disembah orang kafir. A'budu, la a'budu. Aku sekarang sampai yang akan datang tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Gitu. Itu namanya fi'il mudhari. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Gitu ya. Sedangkan orang-orang kafir baik dulu, sekarang dan nanti mereka nggak akan pernah beriman. Ya, nggak akan pernah beriman. Kemudian jamaah sekalian, di ayat selanjutnya wala ana abidum ma abattum. Ya. Abidun di sini jamaah, abidun adalah kata benda, isim, noun yang enggak terikat dengan waktu. Maksudnya apa? Nabi disampaikan di ayat ini ana abid, ya. Ana ini, saya ini tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Gitu. Dari jamaah, di ayat ini nunjukin bahwa Nabi dari dulu, dari kecil, dari masa sebelum bi'tsah, sebelum diutus, itu beliau nggak pernah sekalipun menyembah berhala. Gitu ya. Nah, ayat-ayat di dalam Al-Kafirun ini ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Nah, kata-kata lakum dinukum waliyadin jangan disalahpahami ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kadang-kadang suka dipikir ya udahlah urusin masing-masing agama aja ya udah agama ente nah agama aneh. Jangan dipahami sesederhana itu gitu ya. Kenapa? Karena ada orang yang dengan ayat ini akhirnya merasa nggak peduli dengan orang kafir. Ah udahlah agama-agama dia, agama kita gitu. Membiarkan mereka dengan kesesatan gitu ya. Enggak begitu cara memandang ayat ini jamaah sekalian, ya. Nabi sebelum diturunkan ayat ini, beliau itu peduli dengan orang-orang kafir. Peduli dengan apa? Mendakwahi, nasehatin, tetap berusaha ngasih tahu mereka. Bertahun-tahun Nabi lakukan itu. Akhirnya udah deadlock, nggak ada solusi, kompromi juga nggak bisa. Ya udah, akhirnya inilah kesimpulan terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Ya udah kita sama-sama saling menghormati aja deh kalau emang ente nggak mau dengerin ajaran tauhid ini ya udah gitu. Jangan lakum dinukum dulu gitu ya. Terus kita melepas diri dari tanggung jawab kita untuk berdakwah. Harusnya adalah apa yang contohin Nabi. Dakwahin dulu, nasihatin dulu. Kita punya tanggung jawab untuk menyebarkan Islam. Setelah mereka udah dengerin kita tapi mereka memilih dengan agamanya, ya udah nih lakum dinukum waliyadin. Udah deh. TST aja deh, tahu sama tahu. Saling menghormati aja. Ya gitu jamaah sekalian. Dan hikmah ketauladanan dari surat tadi jamaah sekalian, ya. Penawaran dengan imbalan menghentikan dakwah sama sekali tidak dapat diterima. Tadi kan ada tawaran tuh, tawaran-tawaran imbalan-imbalan dunia kan. Ya ente, ya udahlah, nggak usah kayak gini lagi dah. Kita akan ganti deh semua apa namanya kompensasinya, dikasih harta, kasih kedudukan gitu kan. Ya jamaah sekalian, ini apa jamaah? Ini nggak bisa dibenarkan di dalam Islam gitu ya. Ya, bukan masalah hartanya, bukan masalah jabatannya, tapi syaratnya nih yang fatal tuh syaratnya. Karena ada orang gini jamaah, ngasih syarat ya dengan iming-iming imbalan, syaratnya apa? Berhenti dakwah. Mungkin ada yang orang bilang begini, saya kasih deh duit untuk bangun masjid, bangun pesantren, dana miliaran dana kami gelontorin, tapi asal jangan lagi bicara tauhid, jangan lagi usik-usik kesyirikan. Jangan lagi bahas ayat-ayat tentang pemimpin-pemimpin kafir, ya. Oke, siap, deal. Nah, itu tuh. Ini sama seperti tawaran Quraisy tuh, ya.
tawaran Quraisy itu ngasih imbalan-imbalan, syaratnya apa? Ada syarat, udah jangan lanjutin dakwah ente. Itu jamaah sekalian. Ya, ini nggak bisa diterima kalau misalkan ada orang nawar-nawarin sesuatu tapi ada embel-embel menghentikan dakwah. Tolak, udah dah. Jelas itu jelas. Nggak boleh kita terima. Kemudian yang kedua, kekuasaan dan harta yang ditawarkan bisa saja untuk mendukung dakwah, gitu jamaah. Tapi nggak bisa diterima. Kenapa? Konsekuensinya harus tadi syaratnya ninggalin dakwah, gitu kan. Kita mungkin mikir gini, kekuasaan dan harta yang ditawarkan bisa mendukung dakwah, gitu ya. Bilangnya mungkin berpikirnya gini, kalau nanti Muhammad dia nerima tawaran jadi raja, jadi pemimpin, lah dia kan enak jadi pemimpin, dia udah didengerin sama orang-orang, gitu kan? Nah, berarti kalau sudah didengar sama orang-orang, ya udah lebih mudah jadi nyebarin Islam dong, gitu kan? Atau alasannya apa lagi? Sebenarnya enak tuh terima aja harta tuh yang ditawarin sama orang-orang Quraisy. Kan nanti kalau hartanya diterima untuk dakwah jadi bagus tuh. Ini kelihatannya make sense ya, jamaah. Kelihatannya masuk akal tuh. Ide-ide kayak gitu nerima tawaran-tawaran mereka gitu. Tapi masalahnya adalah ada harga yang harus dibayar dengan apa? Syaratnya adalah hentikan dakwah. Hentikan dakwah. Nggak bisa kayak gitu jamaah. Kalau sudah berhenti ya dengan syarat-syarat tadi, ibaratnya begini. Saya kasih Anda sekolah gratis, tapi jangan lagi ajarin Quran ya. Waduh, ya. Percuma semua yang ditawarin itu jamaah. Kalau ada syarat-syarat untuk tadi, untuk menghentikan syiar, menghentikan dakwah Islam. Nah, di sini juga jamaah, ada kalimat Islam tidak bisa dipaksakan tegak dengan kekuasaan semata. Gitu ya. Maksudnya apa jamaah sekalian? Islam nggak bisa dibangun hanya karena kita punya jabatan, punya kekuasaan, punya power. Enggak hanya itu jamaah. Terbukti ada orang punya power, ya, tapi nggak diiringi dengan dakwah, dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan pembinaan, jamaah sekalian. Walaupun dia sudah menguasai pemerintahan, karena ada sebagian orang itu jamaah, ya rebut kepemimpinan, tapi dakwah dan tarbiyah masyarakatnya nggak siap. Ya masyarakatnya nggak didakwahi, dibina, nggak ditarbiyah. Ya udah, akhirnya apa yang terjadi? Ya hancur, gitu. Makanya harus seiring berjalan, gitu ya, beriringan. Kekuasaan juga diraih, direbut juga simultan dengan dakwah dan tarbiyah. Makanya Nabi 13 tahun tuh fokus dakwah, tarbiyah, bangun akidah. Nanti di Madinah baru beliau rebut kekuasaan. Nah, kekuasaan, dakwah, tarbiyah, kemudian bersinergi, udah beres itu jamaah. Kemudian harta yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy ya nggak terjamin kebersihan dan kehalalannya. Walaupun diiming-imingin harta, ya Nabi nggak mau terima. Kenapa? Sumbernya kan nggak jelas, gitu kan? Sumber-sumber dari harta-harta haram. Maka jamaah sekalian, ini adalah hikmah dan pelajaran bagi siapapun kita sebagai seorang yang bergerak di dunia dakwah, apalagi fokus istiqomah, gitu kan? Untuk memperhatikan sumber-sumber dana dalam berdakwah. Kenapa? Jangan sampai ada orang yang berniat membiayai seluruh dakwah, tapi ternyata ya saya siap deh mengelontorkan dana jadi donatur deh. Ternyata dari money laundry gitu kan. Kita jadi tempat cuci gitu kan, tempat cuci uang-uang yang gak jelas. Wah, ini nggak dibenarkan jamaah, nggak dibenarkan gitu ya. Ya, apalagi kalau ada iming-iming kita gelontorkan dana, tapi jangan bahas-bahas ayat-ayat tersebut ya, gitu ya. Tolong jangan bahas ayat-ayat yang nyinggung-nyinggung ini ya. Itu berarti udah nggak jelas tuh. Kemudian hikmah yang berikutnya apa? Tidak ada tawar-tawar dalam masalah akidah. Nggak boleh akidah ditawar-tawar, apalagi kompromi hanya karena jualan apa? Jualan kata-kata toleransi. Ya. Di dalam Al-Kafirun tadi kan disebutin la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, kalimatnya tidak kalimat yang bersayap, kalimat yang sifatnya kompromi gitu ya. Ya, kalimatnya nggak berbunyi gini, sebentar ya, saya timbang-timbang dulu ya, gitu ya.
Saya timbang-timbang dulu ya, apakah nanti bisa nyembah apa yang kalian sembah sehari ganti-gantian gitu, atau cari jalan tengah kita kompromi. Nggak ada untuk masalah akidah, nggak ada kompromi, nggak boleh ya. Kita nggak boleh mengorbankan akidah kita, itu jamaah sekalian. Oke, itu apa hikmah dan pelajaran tadi. Nah, kemudian dalam Al-Kafirun jamaah ini surat yang setara dengan seperempat Al-Quran jamaah ya. Kalau Al-Ikhlas kan sepertiga Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Kafirun maka disamakan untuknya dengan pahala seperempat Al-Quran. Dalam hadis Sunan Tirmidzi ini ya dicatat jamaah seperempat Al khususnya di sholat witir tuh Nabi sering kalau sholat witir bacanya apa Al-Kafirun, Al-A'la, Al-Ikhlas gitu ya. Atau di sholat apa sholat sebelum subuh qobliyah subuh yang sholat sholat sunnah fajar jamaah tuh Nabi sering baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Atau di sholat sunnah 2 rakaat ba'da maghrib Nabi sering baca ba'da maghrib itu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas tuh jamaah ya. Kemudian juga disunahkan juga dibaca di sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi ini berkaitan dengan sholat tawaf gitu jamaah ya. Beliau sering membaca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas Al-Kafirun. Seperempat pahalanya seperempat Al-Quran. Yang terakhir, negosiasi kolektif yang dilakukan tokoh-tokoh Quraisy. Ini yang tadi si Walid sama Al-As itu nggak berhasil jamaah. Nggak berhasil kan? Gagal. Ditawarin harta nggak berhasil. Akhirnya mereka nggak berhenti jamaah. Ya, mereka mengutus orang mimpi tidak ada yang jelek melainkan engkau ya bawa dalam kaitan hubungan dengan kami. Jamaah sekalian. Jadi mereka masih belum berhenti nih ya. Lagi-lagi mereka menawarkan tentang kekayaan itu sama ya. Kemudian kehormatan, jabatan gitu ya. Kemudian ditawarin jadi raja juga gitu kan. Dan juga faktor jin yang dianggap Nabi itu karena gangguan jin. Dan lagi-lagi Nabi Muhammad jawabannya sama. Ini sebenarnya isi isi negosiasinya hampir sama, cuman beda teknis dan beda orang aja. Mulai pertama kan Utbah sendirian. Yang kedua nego yang kedua berdua. Ini nego yang ketiga nih sekarang jamaah. Kalau nego yang ketiga bareng-bareng jamaah. Ya, bareng-bareng gitu. Nabi diundang di di hadapan orang-orang Quraisy yang lagi pada ngumpul, semuanya pada ngumpul gitu jamaah. Nah, Nabi saat ditawarin seperti itu, beliau bilang, "Apa yang kalian katakan tentang aku? Kalian ngomong apa sih tentang aku? Apa yang aku bawa kepada kalian? Tidak dengan maksud ingin mendapatkan kekayaan dari kalian. Aneh nggak pengen kaya. Atau aneh nggak pengen jadi orang yang dihormatin. Ya, atau aneh nggak pengen jadi orang yang berkuasa jadi raja enggak. Aneh cuman diutus kepada kalian sebagai rasul pembawa peringatan. Menurunkan Alkitab kemudian memerintahkan menjadi pemberi kabar gembira, peringatan bagi kalian. Aku cuma nyampein pesan-pesan Allah, memberi nasihat sama kalian. Jika kalian menerima apa yang aku bawa, itu keberuntungan untuk kalian dunia akhirat. Kalau kalian menolak, ya aku bakal bersabar terhadap perintah Allah. Aku bakal sabar deh kalau ente emang juga nggak mau nerima sampai Allah memutuskan persoalan antara kita. Wah, masya Allah ya. Jadi jamaah sekalian, ini Nabi ngomong di hadapan orang Quraisy yang lagi pada ngumpul jamaah, pada ngumpul. Makanya ini kan ini nego bagian kedua nih, yang tadi satu orang gagal, 2 orang gagal, bareng-bareng nih akhirnya. Akhirnya jamaah sekalian,
Ketika Nabi ngomong kayak gitu, apa respon mereka? Mereka menuntut Nabi, buktiin emang kalau ente Nabi, ya setelah gagal bernegosiasi, tokoh-tokoh Quraisy itu bilang begini, ya udah kalau emang ente Nabi, pertama minta sama Allah, tolong guncangkan gunung, ya, yang terasa sempit itu untuk meluaskan daerah dan mengalirkan sungai-sungai karena Mekah kurang air. Itu yang pertama ya, tolong bikin daerah kita jadi airnya itu mengalir dengan mengguncangkan gunung itu. Dan yang kedua, kami minta nih kalau emang itu benar Nabi, buktiin. Nenek moyang kita, Kusai bin Kilab, bangkitin deh. Bangkitin dari kubur. Ya, nanti kita tanya sama nenek moyang kita. Ente Nabi beneran atau Nabi palsu nih? Tuh, tuntutan yang pertama, jamaah sekalian. Ya. Yang kedua, apa? Kami minta ya malaikat itu datang bersama kamu deh, ya. Minta Tuhan kamu untuk mengutus malaikat datengin kepada kami. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Ya, coba ente buktiin kalau ente benar Nabi. Datengin istana-istana, taman-taman emas, perak, ya. Akhirnya apa jamaah sekalian? Ketika mereka memberikan tuntutan kayak gini, tuntutan yang nggak masuk akal gitu jamaah ya. Ini mereka memberi tuntutan kayak gini sebenarnya cuma untuk nantang Nabi doang gitu ya. Akhirnya apa jawaban Nabi? Ya, Nabi bilang begini. Nah ini nih. Allah nggak mengabulkan permintaan kafir Quraisy bukan karena beliau nggak punya mukjizat selain Al-Quran. Kalau Allah mau bisa aja gitu ya. Mukjizat Nabi banyak, mengguncangkan gunung doangnya biasa itu mah. Ya. Allah nggak mengabulkan karena kafir-kafir Quraisy itu menuntut hal tersebut itu karena bukan faktor pengen pengen bukti kebenaran bukan, tapi karena faktor angkuhnya mereka, karena bentuk penghinaan kepada Nabi, bukan karena keseriusan mereka untuk masuk Islam, bukan. Gitu. Jadi Allah tahu kalaupun semua tuntutan mereka dikasih lihat di hadapan mereka, mereka tetap nggak bakal beriman. Pasti ujung-ujungnya nuduh, ah ini mah sihir doang. Ah ini mah cuma bisa-bisanya Muhammad doang, ini mah ngibulin kita. Gitu. Makanya nggak dikabulin. Gitu ya. Nah, penduduk maka tadi tiba-tiba ya Nabi membuktikan ini itu segala macam. Nah, Nabi dapat wahyu, tiba-tiba dapat suara apa? Engkau boleh memilih ya Muhammad. Apakah engkau ingin bersabar atau aku memberikan apa yang mereka minta? Tuntutan mereka dikabulin. Tuh, sampai ada kayak gitu jamaah ya. Tapi jika mereka setelah dikabulin, mereka kafir, kami akan menghancurkan mereka. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, gitu ya. Itu ya. Gimana? Mau dikabulin aja, tapi resikonya kalau mereka kafir, mereka tetap ngeyel, mereka hancur. Seperti kaum Ad. Tahu nggak jamaah? Nabi milih apa? Nabi milih enggak, jangan kasih mereka. Jangan diperlihatkan bukti-bukti itu kepada mereka. Jangan. Nabi nggak mau mereka hancur kayak kaum Ad. Nabi kesian ngelihat mereka kayak kayak kaum Ad gitu. Nabi bilang apa? Enggak, lebih baik saya bersabar aja deh. Begitu jemaah. Nabi milih sabar menghadapin mereka dibandingkan mengabulkan tuntutan mereka. Seandainya Nabi mau itu udah ditawarin. Nih, yuk nggak apa-apa deh, silakan dibuktiin di depan. Tapi syaratnya, kalau mereka tetap ngeyel, hancur mereka kayak kaum Ad. Nah ya Allah, Nabi lebih memilih sabar untuk menghadapi mereka jamaah. Ya Allah ya Rabbi, ya. Betapa Nabi itu sangat baik hati banget ya sama orang-orang yang udah jelas-jelas kafir jamaah sekalian. Demikian itu tiga tema yang saya rampungkan jadi satu. Mudah-mudahan jemaah bisa nangkep ya semua materi malam hari ini tentang negosiasi secara personal, Utbah tadi. Kemudian dua orang, lagi-lagi nawarin harta tahta wanita gitu ya. Kemudian langsung dikeroyok tuh, dinego melalui sekelompok orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Demikian, mungkin ada yang ingin didiskusikan sebelum saya serahkan, kepada jamaah.
ada beberapa kuis interaktif. Ya, Boleh nanya, mangga, Ustaz? mangga, mangga. Tadi yang pas negosiasi pertama kan dia sendiri tuh, Mm-mm, betul. si Utbah bin Rabi'ahnya. Iya, Memang benar-benar sendiri atau memang tapi ada kelompok lain? ayat tadi beberapa dua riwayat tadi ya yang saya bacakan itu memang murni Utbah diutus karena merasa yang lain ngerasa yang paling menguasai Medan eh, plek banget gitu ya yang datang menghadap Nabi sendirian dia. Baru tadi di tahapan negosiasi yang kedua ketiga itu bareng-bareng mereka nggak berani sendirian karena takut kejadian kayak Utbah gitu gara-gara sendirian face to face nah, berubah kan akhirnya Utbah kan mukanya berubah langsung gara-gara dengerin Quran gitu kan. Maksud saya, Pak Usben. ya maksud saya kan memang sendiri, maksudnya si Utbahnya sendiri, tapi kalau Rasulullah Hmm? ada sahabat gitu, maksudnya soalnya kalau memang ini terjadi dua dua bisa tersampaikan kepada Hmm? kita dengan itu. Oh, Nabi menceritakan ini. Ini kan semua riwayat itu kan Nabi menceritakan kepada Ya, para ya. sahabat. Iya, gitu. Betul, betul. Enggak melulu ketika kejadian itu Nabi didampingi sahabat gitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi riwayatnya, coba ya dilihat riwayatnya. Nih, antum lihat nih. Anda tampilin lagi ya biar semakin jelas nih. Ada dua riwayat tadi tuh. Nah, kalau dari redaksinya, sebentar, saya tampilin deh. Dari redaksinya itu, nah, ini antum lihat deh. Ini jelas nih menjawab pertanyaan tadi antum. An Jabir bin Abdillah dari Jabir bin Abdillah dia bilang ya, ijtama'a Quraisyun yauman. Quraisy berkumpul suatu hari dan mereka ngomong. Faqalu ya, unzuru. Nah, berarti ini saksi matanya adalah Jabir bin Abdullah. Sahabat Nabi yang meriwayatkan. Oh, ini berarti saksi matanya dia nih. Saksi mata yang kejadian inilah Jabir ya. Mungkin ada Kalau itu Ustaz. yang Ada yang Hah? belum masuk, ada yang orang Quraisy belum masuk Islam, tapi ikut dulu pas itu udah masuk Islam akhirnya. Itu Oh ya, ada cerita. juga yang kayak gitu modelnya, betul. Tapi kalau yang ini Utbah itu kan apa namanya emang dia sampai matinya dia nggak masuk Islam jahiliyah dia. Kalau riwayat Ibnu Ishaq, coba kita lihat riwayatnya, ya. Kalau di dalam riwayat Ibnu Ishaq nih nggak disampaikan rawinya sih siapa. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang apa menyaksikan kejadian ini. Tapi yang pasti dari semua kejadian-kejadian yang dialami Nabi, ya, ada beberapa versinya dalam artian begini. Ada yang sahabat nyaksiin, kemudian sahabat meriwayatkan kepada sahabat-sahabat yang lain dan kepada tabi'in, kepada anak-anaknya mereka dan seterusnya. Ada juga Nabi yang nyeritain, gitu. Nyeritain kepada para sahabat. Begitu mungkin yang bisa saya jelaskan. Allah a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Afwan. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita buka kameranya. Saya minta semua buka kamera untuk kita foto bersama. Dua, tiga. Belum ya, belum semua. Oh, oh, oh. Bagus nih, Masya Allah. Rame banget nih malam hari ini. Ada 15 orang, saudara-saudara. Semangat banget sampai jam setengah 10 masih melek semuanya. Alhamdulillah. Oke, saya cukupkan. Silakan, selamat
mengerjakan kuis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Saya pamit ya. Kita kerjain ya soalnya. Terima kasih. Nanti di screenshot ya kalau udah selesai. Ya, Maaf repotkan kalian semua. orang tua nih dikerjain. Iya. Ya, assalamualaikum semuanya. Jain biar